Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan menjelaskan tentang regulasi dan supervisi dalam sistem keuangan Islam. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota dari kelompok kami. Yang pertama, Mbak Hilda Fatmawati, NIM 4118159, Mbak Meliana Latifah, NIM 4118160, dan saya sendiri, Cindy Arvia, NIM 4118141. Langsung saja pada materi yang pertama, yaitu pengertian sektor keuangan. Sektor keuangan merupakan sentrum dalam sebuah sistem perekonomian, sehingga kegagalan dalam mengelola sektor keuangan dapat melemahkan kinerja seluruh sistem perekonomian. Regulasi dan pengawasan sektor keuangan juga menempati posisi penting dalam rangka mengantisipasi potensi pelanggaran yang mungkin saja terjadi oleh lembaga keuangan. OJK sebagai lembaga regulasi dan lembaga supervisi. Yang pertama ada pengertian OJK. OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan para pihak lain yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang peraturan, pengawasan, dan penyelidikan sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang. Selanjutnya yaitu OJK sebagai lembaga regulasi dan supervisi. Regulasi dan supervisi yang efektif merupakan jaringan pengaman pertama yang bertujuan untuk menciptakan dan memelihara sistem keuangan, khususnya perbankan yang sehat. OJK dibentuk dan dilandasi dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, yang meliputi independensi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, transparansi, dan kewajaran atau fairness. Fungsi, tugas, dan wewenang OJK. Yang pertama adalah fungsi. Otoritas Jasa Keuangan berfungsi menyelenggarakan sistem peraturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Yang kedua adalah tugas OJK. Tugas OJK tercantum secara jelas batasannya dalam pasal 6 Undang-Undang OJK, yaitu dilakukan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal, dan kegiatan jasa keuangan di sektor peransuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan jasa keuangan lainnya. Yang ketiga adalah wewenang OJK. Wewenang OJK yang pertama yaitu perizinan untuk pendirian bank, pembukaan kantor bank, anggaran dasar, rencana kerja, kepemilikan, kepengurusan, dan sumber daya manusia, serta pencabutan izin usaha bank. Yang kedua, kegiatan usaha bank antara lain sumber dana, penyediaan dana, dan aktivitas di bidang jasa. Yang ketiga, pengaruh dan pengawasan mengenai kesehatan bank yang meliputi likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas aset, rasio kecukupan modal minimum, batas maksimum pemberian kredit, rasio pinjaman terhadap simpanan dan pencadangan bank, dan yang terakhir, pengaturan dan pengawasan bank mengenai aspek kehati-hatian bank yang meliputi manajemen risiko, tata kelola bank, prinsip mengenal nasabah, dan anti pencucian uang, pencegah pembiayaan terorisme dan kejahatan bank, serta pemeriksaan bank. Materi selanjutnya adalah peran strategis OJK. Dibentuknya OJK ini adalah untuk memenuhi dan melindungi kebutuhan dan kepentingan masyarakat, mewujudkan sistem keuangan yang stabil dan berkelanjutan, dan terselenggaranya sistem keuangan yang teratur, adil, akuntabel, dan transparan. Oleh sebab itu, OJK memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga daya saing dan meningkatkan perekonomian di Indonesia. OJK mempunyai peran untuk menjalankan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan-kegiatan yang meliputi kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal, kegiatan jasa keuangan di sektor peransuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya.
Namun, secara umum, tidak sepenuhnya fungsi pengaturan dan pengawasan diberikan kepada OJK. Akan tetapi, OJK tetap bekerja sama dengan Bank Indonesia yang memiliki tanggung jawab dan kewenangan masing-masing yang saling koordinasi dan terintegrasi. Untuk materi selanjutnya adalah peran OJK dalam perspektif hukum Islam. Secara konseptual, peran OJK tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Bahkan, ajaran Islam memandang bahwa peran OJK sebagai lembaga yang mengatur dan mengawasi sistem keuangan sangatlah penting, karena hal tersebut sangat terkait dengan perlindungan terhadap kepentingan dan kebutuhan masyarakat banyak, serta harus dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Aktivitas pengawasan dan pengendalian yang dilakukan oleh OJK tersebut dijelaskan dalam ajaran Islam yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis untuk mencegah terjadinya kemungkaran dan moral hazard dan senantiasa berlaku adil. Dalam pandangan Maqasid al-Syariah, peran OJK sebagai lembaga pengawasan dan perlindungan dalam sistem keuangan termasuk di dalam bagian al-daruriyat al-hamsah. Sebagaimana kita ketahui bahwa dalam Islam terdapat 5 hal yang perlu dijaga dan dipelihara, yaitu memelihara agama, memelihara harta, memelihara jiwa, memelihara keturunan, dan yang terakhir memelihara akal yang merupakan bagian dari tujuan syariah. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Untuk pertanyaan dari teman-teman silahkan untuk bertanya di grup WA, akan kami jawab di grup WA juga. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.